Hai, kembali lagi di channel Medi Aga. Menjaga kondisi mobil tetap prima adalah kewajiban bagi pemilik mobil. Salah satu cara menjaga mobil tetap prima dan kondisi mesin tetap sehat adalah dengan cara memanaskan mobil. Banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di luar sana. Kenapa mobil harus dipanaskan dan bagaimana cara yang tepat untuk memanaskan mobil? Di video kali ini saya akan membahas semuanya perihal bagaimana cara memanasi mobil dengan tepat dan apa sih alasan dan kenapa sih mobil harus dipanaskan. Baik teman-teman, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum kita memulai teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar biar saya termotivasi terus membuat video-video tentang otomotif. Alasan kenapa mesin mobil harus dipanaskan. Pertanyaan inilah yang sering muncul ya. Kenapa harus dipanaskan? Kenapa tidak langsung dinyalakan atau dijalankan langsung? Baik, di sini akan saya jelaskan apa alasannya. Mesin mobil yang telah didiamkan atau tidak dinyalakan atau tidak dijalankan dalam beberapa hari maupun dalam semalam, otomatis mesin itu akan dingin sehingga membuat oli yang ada di mesin akan turun dan bagian atas mesin tidak akan terlumasi lagi dengan oli dan kering. Beda dengan teknologi yang baru, nanti akan saya jelaskan. Sehingga apabila mobil ini kita paksa langsung jalan, otomatis akan terjadi gesekan-gesekan komponen-komponen atau part-part yang ada di mesin. Apalagi bagian itu yang kering terhadap pelumas, sehingga akan terjadi kehausan komponen atau kehausan part yang akan menyebabkan kerusakan-kerusakan part. Nah, yang tidak kita inginkan ini ya. Jadi apabila sudah rusak pasti akan menyebabkan cost atau mengeluarkan biaya yang sangat mahal ya, karena ada beberapa komponen yang telah rusak ya, karena kita paksa berjalan. Dan apabila mesin mobil ini kita panaskan, otomatis oli yang ada di dalam atau di bawah mesin tadi itu akan naik lagi dan akan melumasi semua komponen-komponen yang ada di dalam mesin, sehingga mesin akan bekerja secara optimal. Jadi tidak ada part-part yang terjadi gesekan-gesekan yang akan mencederai part tersebut, dan otomatis kinerja mesin lebih optimal karena telah dilumasi semuanya oleh oli. Dan itulah teman-teman alasan kenapa sih mesin mobil harus dipanaskan. Kenapa mesin mobil baru itu berbeda sama mesin mobil yang lama ya? Berbeda teman-teman ya, karena dia telah mengusung sistem injeksi. Dengan sistem injeksi atau teknologi baru, otomatis pada saat mesin mobil itu tidak menyala atau dingin, itu oli memang akan turun, tetapi masih ada oli yang melumasi part-part komponen yang ada dalam mesin bagian atas, sehingga ketika mesin itu dinyalakan, mobil siap untuk dijalankan. Dan waktu untuk memanaskan mesin mobil baru itu cukup 30 detik sampai 1 menit saja, karena mesin mobil tadi masih ada pelumasnya, tidak kering ya. Dan kenapa sih harus dipanasin lama-lama ya? Ada yang sampai setengah jam. Ngapain? Karena kalau kita memanaskan mobil itu terlalu lama, itu sama aja kita membuang bahan bakar. Jadi itu ya perbedaan mobil baru dengan mobil lama ya. Kenapa harus dipanaskan? Dan kenapa juga ada durasi yang memanaskannya lama dan ada yang durasi yang memanaskannya sangat bentar. Contoh tadi mesin mobil baru itu cuma 30 detik sampai 1 menit saja, dan mesin mobil lama itu 5 menit sampai 7 menit dipanaskan ya, karena memang teknologinya berbeda. Kalau teman-teman langsung gas jalankan itu terasa berat karena beban mesin itu akan berat sekali ya. Itu terjadi pada mesin mobil yang lama. Dan kebetulan ini yang saya pakai ini ya. Ini mobil saya ini unitnya Honda Accord Master keluaran tahun 93. Biasanya saya memanaskan mobil ini 5 sampai 7 menit ya, karena memang pada saat memanaskan mobil pertama kali itu RPM langsung tinggi ya. Langsung tinggi dan turunnya akan sangat lama. Berbeda dengan mobil-mobil baru itu 1 menit udah turun ya ke di bawah 1000 ya RPM, dan itu langsung bisa kita jalankan. Kalau mobil lama itu 5 menit baru bisa turun ke 1000 RPM atau di bawah 1000 RPM, dan itu baru stabil dan kondisi suhu juga sudah naik setengah, dan itu baru bisa dijalankan. Terus bagaimana cara memanaskan mobil yang tepat dan benar? Baik ya, di sini akan sedikit saya jelaskan ya. Yang pertama, apa sih yang harus dilakukan ketika memanaskan mobil? Untuk memanaskan mobil yang tepat, yang pertama harus kita cek dulu kondisi AC-nya. Kondisi AC itu menyala atau tidak. Jangan sampai ketika mesin dinyalakan AC langsung menyala, karena
mesin dalam kondisi dingin, AC menyala akan menyebabkan kinerja mesin menjadi berat karena ada kompresor AC yang bekerja. Terus langkah yang kedua, cek dulu pressing atau gigi yang ada di mobil ya, pastikan dalam kondisi netral, jangan sampai masuk gigi, otomatis mobil akan meloncat atau maju ke depan. Yang ketiga adalah cek rem tangan, pastikan rem tangan ini lagi terpasang ya, jangan sampai ketika memanaskan mobil akan meluncur atau berjalan sendiri di jalanan yang turunan karena rem tangannya tidak dinyalakan. Tadi sudah saya jelaskan ya apa saja yang harus dicek ya, baik dari AC harus off, rem tangan harus netral, dan gigi juga harus netral ya. Rem tangan maksudnya sudah terpasang ya, bukan netral. Kalau netral gigi mah. Terus pada saat menyalakan mobil pertama kali, ketika kontak on, itu indikator akan menyala seperti ini, dan pastikan lampu engine atau indikator engine telah mati baru di starter dan kondisi mobil ini menyala. Jadi guys, sebenarnya mesin mobil ketika akan dinyalakan pertama kali itu akan naik ke di atas 1000 ya. Itu untuk kondisi mesin mobil ya, yang dari dingin langsung dinyalakan. Dan jangan dinyalakan gas, biarkan dia nyala sendiri seperti ini. Karena apabila dinyalakan gas, otomatis akan menyebabkan kondisi mesin bekerja ekstra, dan otomatis akan merusakkan komponen-komponen part yang ada di dalam mesin karena oli belum naik semuanya ke mesin ya. Berbeda dengan mesin mobil baru ya, karena mau digas juga nggak apa-apa karena ya oli sudah ada pelumasnya ya di dalam mesin. Untuk mobil baru, ketika mesin mobil dinyalakan, RPM pasti akan naik juga. Tunggu sampai 30 detik sampai 1 menit, RPM akan turun di bawah 1000, dan indikator suhu juga langsung nyampai setengah ya. Itu berarti mobil siap untuk dijalankan. Berbeda dengan mobil lama atau keluaran mobil tahun lama, kebetulan ini Honda Accord Maestro tahun 93, itu memang RPM naik di posisi 1500 biasanya kalau dinyalakan pada pagi hari atau kondisi mesin dari dingin. Dan itu menunggu 5-7 menit dari mesin dinyalakan, itu mesin akan panas ya. Dan RPM akan normal, suhu juga akan mencapai posisi aman atau setengah. Nah, jadi memang beda ya. Kalau mesin zaman dulu atau mobil keluaran zaman lama itu nunggu 5-7 menit baru siap dijalankan. Oke, ini kondisi malam hari ya. Tadi ada yang kelupaan, lupa banget. Jadi pada saat memanaskan mobil itu jangan di ruangan tertutup ya. Harus di ruangan terbuka karena gas emisi buangnya sangat berbahaya bila terhirup ya. Akan menyerang paru-paru dan pernapasan. Jadi kalau ingin memarkirkan mobil misalnya di dalam garasi, buka aja pintu garasinya sebesar-besarnya ya, biar ada sirkulasi udara, biar gas emisinya bisa keluar ya. Jangan sampai pintu tertutup, Anda memanaskan mobil, otomatis teman-teman akan menghirup udara pembuangan dari mobil ya. Oke, itulah alasannya kenapa mesin mobil harus dinyalakan atau harus dipanaskan sebelum memulai aktivitas atau mengendarai mobil dalam jarak yang jauh maupun dekat. Jadi kesimpulannya, kenapa sih harus memanaskan mobil? Yaitu untuk melumasin mesin mobil atau part-part ataupun komponen-komponen yang ada di mesin ya. Jadi tidak mengalami kehausan dan tidak menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen atau part-part yang ada dalam mesin mobil. Yang kedua, memanaskan mobil itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Ada perbedaan antara memanaskan mesin mobil yang lama maupun yang baru. Kalau untuk memanaskan mesin mobil yang baru itu cukup 30 detik sampai 1 menit saja ya, karena sudah mengusung teknologi baru seperti injeksi. Dan untuk memanaskan mesin mobil tua ya, atau tahun keluaran tahun 90-an atau tahun 80-an itu membutuhkan waktu ya, sekitar 5-7 menit ya prosesnya, biar mesin itu udah optimal panasnya maupun dilumasi seluruh oli. Baik teman-teman, hanya itu saja video kali ini dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semua, dan semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat lah buat teman-teman semua. Jadi bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Lady Aga. Dan jangan lupa share ke sosial media teman-teman. Bila ada kritik maupun saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.